Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, pada hari ini yang akan disampaikan adalah judulnya tafsir surat Al-Kahfi ayat 46. Kalau pada beberapa hari yang lalu pertemuan kita sudah membicarakan dan sudah dibacakan ayat 45 dan 46 beserta penjelasannya secara mujmal, secara garis besar. Nah, sekarang kita detailkan, kita bicarakan ayat 46 pada hari ini berdasarkan tafsir Al-Quran yang muktabar, yang terkenal di karangan para ulama ahli tafsir. Di antaranya adalah tafsir Ibnu Katsir, Tafsirul Quranil Azim, yang disusun oleh Imam Ibnu Katsir, yang wafatnya sekitar tahun 678 kalau nggak salah ingat ya. Kemudian juga tafsir Ma'alimut Tanzil yang disusun oleh Imam Al-Bahawi. Mari kita lihat ayat yang bunyinya kemarin sudah dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ayat ini oleh Kementerian Agama RI diterjemahkan seperti ini. Al-malu harta, wal banuna dan anak-anak, zinatul hayatid dunya adalah perhiasan kehidupan dunia, wal baqiyatus salihat, akan tetapi amal kebajikan yang terus menerus. Kemarin sudah diterangkan wal baqiyatus salihah, wal baqiyatu dan al baqiyatu yang kekal, yang terus menerus, yang rutin, yang istiqomah, ya, dikerjakan berupa apa? Apa yang istiqomah, apa yang kekal? As-salihat, segala sesuatu yang baik-baik, segala sesuatu amalan yang baik-baik, pekerjaan yang baik, omongan yang baik, perbuatan yang baik, ya, pikiran yang baik, niat yang baik dilakukan terus menerus. Wal baqiyatus shalihat, sedangkan atau akan tetapi amal kebajikan yang terus menerus itu khairun inda rabbika, adalah lebih baik di sisi Tuhanmu, sawaban pahalanya, ya, wa khairun amala, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi menurut terjemah ini, ya, sebagaimana kita lihat di naskah ayatnya aslinya dan penjelasannya, ini saya bawa Anda, bawa bapak-bapak, ibu-ibu ke
tafsirnya. Setelah kita baca ayatnya, kita terjemahkan kata demi kata, kemudian kita harus paham makna keseluruhannya. Apa makna dari ayat ini? Ini al-malu wal banuna, harta dan anak-anak. Maksudnya harta dan anak-anak, kata Imam Al-Baghawi, allati yaftakhiru biha, yang selalu membanggakannya. Yang selalu dibanggakan oleh siapa? Oleh orang yang bernama Utbah wa ashabuhu al-aghniya. Utbah dan teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang pada kaya-kaya. Jadi orang-orang kaya itu kebiasaannya, kata Allah, itu membanggakan harta dan anak. Itu kelakuan orang kaya pada umumnya seperti itu. Dulu zaman Nabi sudah terjadi dan sekarang pun tetap terjadi seperti itu. Orang kalau punya harta, dia akan membanggakan hartanya. Kalau punya anak, anaknya sukses semuanya, pasti akan dia banggakan anaknya. Lalu kalau anaknya nggak jadi apa-apa, malu dia mau cerita-cerita. Kalau anaknya jadi koruptor, malu dia. Nah, kalau anaknya baik, ya hartanya banyak, dibanggakan. Dulu dilakukan oleh orang yang bernama Utbah dan teman-temannya yang kaya-kaya. Padahal Allah menyatakan al-malu wal banun, harta benda dan anak-anak itu hanyalah, ini al-malu wal banun, ini semuanya namanya mubtada, ya. Kalimat pendahuluan. Mubtada subjek. Nah, predikatnya, khobarnya ini. Khobarnya zinatul hayatid dunya dan seterusnya. Harta benda dan anak-anak hanyalah perhiasan kehidupan dunia. Tuh, jadi bukan sesuatu yang pokok dalam kehidupan dunia ini. Orang ada anak boleh, nggak ada anak juga apa-apa. Punya anak, alhamdulillah, nggak punya, nggak apa-apa, nggak hina karena nggak punya anak, nggak boleh dihina dan memang tidak terhina orang yang nggak punya anak. Ya, jadi harta dan benda itu, harta dan anak itu hanyalah perhiasan dunia, laisat min zadil akhirah, tidak bisa menambah di akhirat sana, tidak bisa jadi tambahan akhirat. Kalau orang kaya, kalau orang punya anak sukses semuanya, hanya dibangga-banggakan kekayaannya dan kesuksesannya, itu tidak menambah apa-apa di akhirat. Tidak ada tambahan apa-apa di akhirat. Tidak ada manfaatnya itu anak dan harta yang dibanggakan tadi. Kecuali, saya ulangi supaya nggak salah paham, kecuali Anda orang kaya, Anda beriman kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Anda orang yang punya anak sukses semua dan Anda orang yang beriman dan beramal soleh. Itu syaratnya. Baru kemudian harta dan anak Anda itu akan menambah manfaat di akhirat sana. Bahkan ada orang tua miskin, anaknya kaya raya. Atau sebaliknya, ada orang tua kaya, anaknya miskin, gak bisa dibanggakan, malu mau diceritakan. Justru yang miskin itu nanti kalau dia beriman dan beramal soleh, ya anak yang seperti itu yang bermanfaat buat orang tuanya di akhirat. Makanya jangan pernah kita membanggakan harta, jangan pernah membanggakan anak, jangan. Nanti Allah cabut baru kamu kapok. Bersyukur saja. Diberi anak baik, soleh, bersyukur. Diberi harta cukup, bersyukur. Itu aja yang harus kita lakukan. Ya. Kata Imam Malik, ini sudah pernah dibacakan ya kemarin ya. Nah, yang saya mau sampaikan sekarang tafsir Ibnu Katsir. Ini tafsir Ibnu Katsir ini agak beda dengan tafsir Al-Baghawi. Oh, jauh sekali. Nanti saudara akan lihat bagaimana Imam Ibnu Katsir membahas satu ayat ini beberapa halaman. Ya, saudara lihat ini, satu ayat ini saja. Imam Al-Baghawi cuma membahas dalam satu halaman saja, Imam Ibnu Katsir dalam beberapa halaman. Ini kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Dari sini,
isinya juga hampir sama dengan Imam Al-Baghawi sebagiannya, tapi lebih mendetail, lebih terinci penjelasan Imam Ibnu Katsir tentang ayat 46 surat Al-Kahfi ini tadi. Ya, ini al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu hanyalah perhiasan kehidupan dunia. Kata Ibnu Katsir dalam menjelaskan ayat ini penjelasannya yang dimaksud dengan harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Bagaimana itu maksudnya? Ini loh, ka qaulihi sama seperti firman-Nya, seperti qaulihi firman Allah di dalam surat Ali Imran yang sudah kita pelajari. Ya, di ayat yang ke-14 tuh Allah berfirman begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi penjelasan tafsir dari ayat 46 surat Al-Kahfi ada di surat Ali Imran yang turun di belakangnya. Jadi ayat yang turun di belakangnya kadang-kadang merupakan penjelasan dari ayat yang turun sebelumnya. Itu tafsirul Quran bil Quran. Itu tingkatan tafsir yang paling tinggi. Tafsir Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Tafsir yang kedua tingkatannya itu tafsirul Quran bil ma'thur atau bil hadis. Tafsir Al-Quran berdasarkan hadis Nabi. Yang tingkatan yang ketiga baru dari kalangan sahabat Nabi, yang berikutnya di kalangan tabi'in. Ya, udah kembali ke sini. Jadi kata Allah, ini manusia itu memang kebanyakannya suka sama harta. Ya semua manusia, termasuk yang ngomong ini juga sama dengan sampean. Sama semua ini kan manusia atau itu? Bukan jin kan ini kan? Oh, jin aja doyan harta kok. Kita ini semuanya manusia. Manusia itu semuanya tuh suka sama harta, suka kalau punya anak, sedih kalau nggak punya anak. Allah berfirman, Zuyyina telah dihias-hiaskan linnasi kepada manusia. Manusia itu kata Allah memang dihidupkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah dan diberi kehidupan di dunia ini, lalu dihiasi, diberi oleh Allah sesuatu yang katakanlah itu merupakan perhiasan. Ya, Zuyyina telah dihias-hiasi manusia itu kepada manusia apa? Yang dihias-hiaskan kepada manusia hubbus syahawat, hubbu cinta kepada asyahawat. Syahwat kalau bahasa Indonesianya syahwat. Syahwat itu sesuatu yang menyenangkan. Jadi telah dihias-hiaskan kepada manusia sifat cinta kepada hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang diinginkan. Apa itu contohnya? Minan nisa berupa wanita-wanita. Ada manusia yang diciptakan oleh Allah bahwa di dunia ini yang paling indah itu wanita. Tuh, dalam pikirannya urusan paling penting itu urusan wanita. Udah, itu nomor satu buat dia. Ada manusia yang diberi sifat perhiasan atau sifat seperti itu. Syahwatnya itu pada wanita, kesenangannya itu pada wanita. Ya, nah, kecuali yang lemah syahwat nggak suka sama wanita. Telah dihias-hiaskan kepada manusia cinta kepada hal-hal yang menyenangkan berupa wanita satu, wal banina dan anak-anak dua. Ada manusia yang cintanya itu nomor satu bukan pada wanita, pada anak. Urusan anak itu nomor satu, lainnya itu nomor dua. Udah, pokoknya urusan anakku beres, baru urusan kamu, urusan nenek-neneknya. Ada yang begitu. Makanya ada orang kan
Dia kepengen kamu harus jadi presiden nak ya. Aku udah jadi presiden, kamu sekarang harus jadi presiden. Sekarang kamu ngalah dulu jadi wakil. Nanti habisnya kamu jadi presiden kamu ya. 2 periode loh ya, seperti bapak. Wajar, boleh saja. Tapi tunggu dulu presiden yang bagaimana? Yang baik, yang beriman, yang memihak kepada yang lemah, yang memihak kepada rakyat, yang memilih dia. Nah kembali, jadi dihias-hiasi manusia dengan syahwat atau kecintaan kepada wanita, 2 kepada anak, yang ketiga wal qanatiril muqantharah, dan kepada al qanatir itu jamak dari al kintor. Kalau 1 al kintor, kalau banyak al qanatir. Al kintor itu harta yang banyak. Ada yang ingat satu kintor itu berapa? Bisa dicari itu di dalam tafsir ya. Yang saya kalau tidak salah ingat ya, 100 kg emas. Siapa sih yang nggak senang punya 1 kg emas? 100 kg emas, bukan 1 kg, 100 kg emas. 1 kuintal emas ya. Nek mas sugeng no ya enggak ada kintal-kintalan ya sakmene iki. Ya. Jadi ada yang dihiasi oleh Allah sifat cinta kepada harta banyak al-muqantharah, al-qanatir wal qanatir, dan berkintor-kintor, al-muqantharati yang dikintorkan. Maksudnya harta yang banyak yang dilipat gandakan lagi banyaknya. Jadi kesimpulannya al-qanatiril muqantharah, biasanya terjemahan Kementerian Agama diartikan harta yang banyak, saking banyaknya nggak bisa dihitung. Kalau duit nggak ada serinya sudah. Ya, itu manusia ada yang 1 cintanya kepada wanita, syahwatnya pada wanita, yang kedua syahwatnya pada anak, yang ketiga syahwatnya pada harta. Ada manusia yang pikirannya tuh harta terus, duit terus. Ada yang seperti itu. Harta yang banyak diantaranya minadz zahabi wal fiddah, berupa emas dan perak. Kalau zaman dulu kan perhiasan dari emas dan dari perak. Kalau sekarang ya ada berlian, ada mutiara dan lain-lain ya. Itu yang ketiga. Yang keempat wal khailil musawwamah, dan kuda yang ditandai. Kuda yang ditandai maksudnya zaman dulu kalau ada orang punya kudanya itu larinya kencang, itu mereka kasih tanda. Ini kudaku ini kuda yang pelarinya kencang, dipakai ngebut balapan kuda itu menang terus dia. Nah kalau zaman sekarang bukan kuda, kendaraan mewah. Ini wal khailil musawwamati, dan kendaraan mewah. Ada manusia orang yang syahwat itu pada kendaraan. Dia sudah punya kendaraan 1 cukup sebetulnya untuk hidup, tapi masih belum puas dia. Aku bisa beli yang lebih bagus kok. Ya beli dia yang lebih bagus. Beli 1, mula-mula 1. Wah, Lamborghini itu 1. Habis itu beli lagi Ferrari 2. Itu beli lagi apa lagi. Nah, pokoknya kendaraan mewah. Yang pajaknya juga besar tuh pajaknya, Pak. Kalau sampean nggak punya duit jangan beli kendaraan mewah. Kalau punyanya uang cuma untuk beli kendaraan mewah saja, jangan beli. Nanti bayar pajaknya bingung sampean. Tuh, ya. Jadi yang keempat itu kendaraan, yang kelima wal an'am, dan ternak-ternak. Binatang ternak maksudnya peternakan. Ada manusia yang syahwatnya pada peternakan. Dia sudah punya peternakan ayam, kepingin punya peternakan kambing. Sudah punya peternakan ayam, kambing, pingin punya peternakan sapi. Wah, dia bikin lahan besar, dia bikin pagar besar, dipelihara sapi itu. Nanti Idul Kurban, tinggal ngitung aja duitnya masuk berapa gitu. Ya, ada wal hars, dan ada yang berikutnya adalah ini ladang. Kebun, lebung atau ladang. Jadi saya ulangi ya, nomor 1 ada manusia yang hidupnya syahwatnya, kesukaannya itu cintanya, syahwatnya pada wanita 1, 2 pada anak, 3 pada harta yang banyak, 4 pada perhiasan emas dan perak, 5 pada kendaraan mewah, kendaraan yang ditandai ini, 6 binatang ternak, 7 ladang. Ladang sawit kah, ladang apakah pokoknya yang menghasilkan duit semuanya ya. Lalu Allah bilang apa? Setelah Allah menyebutkan ilo yang paling disukai oleh manusia ini, kalau tidak semuanya ya salah satu dari ini sudah. Ini betul nggak ini? Benar nggak ini? Ya itulah firman Allah itu nggak ada salahnya. Allah kalau berkata, berfirman, berkalam nggak pernah salah.
Ada manusia yang syahwatnya pada kendaraan. Pada yang lainnya dia tertarik, peternak nggak suka aku peternakan. Pertanian nggak suka, ngurus ribet. Aku aja ngumpulin mobil mewah atau jual beli mobil mewah. Dah. Ada yang perhiasan, aku jual beli permata aja, emas dan perak aja sudah nyaman. Emas kalau nanam saham di emas, uang simpanan di dalam bentuk emas itu nggak akan kena nggak akan berkurang, pokoknya harganya akan selalu naik. Kalau duit kan bisa berkurang, bisa hilang dan bisa kurang nilainya. Tapi emas akan tetap bernilai. Kan sekarang orang mulai suka begitu itu. Karena nabung uang di bank dicuri orang. Nabung emas simpan sendiri, taruh berangkas, kubur dalam tanah, nggak ada yang tahu. Ya, nah ada yang seperti itu. Lalu Allah bilang apa Pak mengenai semua ini? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Dzalika itu semua adalah mata'ul hayatid dunya, kesenangan kehidupan dunia atau perbekalan kehidupan dunia. Itu semuanya tidak hanya kesenangan dunia saja itu. Yang tidak abadi, tidak kekal kamu miliki, tidak kekal kamu nikmati, tidak. Rumah mewah kamu bisa menikmati ya selama umurmu ada aja. Begitu umurmu habis sudah jadi rebutan, jadi warisan itu. Mobil mewah juga begitu. Ngapain punya mobil mewah sampai 15? Mendingan dijual semuanya, diinfakkan fisabilillah. Oh, sampai masuk surga duluan, mengalahkan orang-orang yang lain. Tapi orang nggak ada yang suka begitu. Sukanya ya pokoknya bermewah-mewah dengan semua yang dia sukai itu tadi. Allah bilang apa? Itu semua hanyalah kesenangan dunia. Wallahu, sedangkan Allah itu indahu, di sisinya, di hadapannya ada husnul ma'ab. Husnu sebaik-baik al-ma'ab, tempat kembali. Manusia, semua manusia memang kuhiasi dengan cinta kepada semua yang disebut tadi. Tapi ingat, itu cuma perhiasan kehidupan dunia loh itu. Perhiasan kehidupan selama kamu hidup di dunia ini aja. Setelah dunia ini habis, semua milikmu pun akan habis juga itu. Ketahuilah, di hadapan Allah masih ada yang jauh lebih baik, yaitu tempat kembali yang baik kepada Allah. Nah, apa maksud ayat ini? Sudah diterangkan dulu ya. Jadi di hadapan Allah, maksudnya di akhirat sana, kalau kamu beriman dan beramal soleh, hidupmu tidak harus punya harta yang banyak, walaupun punya harta banyak juga boleh. Tidak harus punya istri yang cantik, punya istri yang nggak cantik juga boleh. Ya, kemudian tidak harus punya anak semuanya sukses, anaknya nggak sukses juga nggak apa-apa, nggak dosa. Ya, kemudian kamu tidak punya jabatan apa-apa juga nggak apa-apa, punya juga nggak apa-apa juga, asalkan kamu beriman. Nah, nanti kalau kamu punyai semuanya ini, kamu menjadi orang yang beriman, di akhirat ada tempat kembali yang paling baik. Harusnya ini yang kamu cari, husnul ma'ab, sebaik-baik tempat kembali, itu yang kita cari. Sekarang ini loh, kita masih hidup, kita cari itu, husnul ma'ab. Husnul ma'ab, sebaik-baik tempat kembali. Karena kita semua akan kembali kepada Allah kok. Kalau udah dipanggil namanya, kamu apa? Sidin bin Sidin. Dipanggil namanya oleh Allah, malaikat mau datang kepada dia menjemput rohnya, dicabut nyawanya. Dilaporkan kepada Allah, ya Allah sudah kulaksanakan tugas mencabut nyawa orang ini. Padahal dia lagi makan tadi dia. Ada orang lagi makan, mati itu ada. Ada orang lagi pidato, mati ada. Ada orang lagi tidur, mati ada. Saya kaget tadi malam dengar pasienku meninggal, kaget aku. Loh Bu, kok sendirian Bu? Bapaknya mana? Loh, belum dengar toh Dok? Belum tuh. Ada apa? Bapak sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Kapan Bu? Ini bulan yang lalu. Innalillahi wa inna. Padahal Bapak kelihatan sehat, sampean yang sering sakit ke sini. Malah yang sehat tuh meninggal duluan loh Pak. Jangan disangka sampean sekarang sehat-sehat, yang sakit-sakit kayak Pak Haji Wahid akan meninggal duluan, belum tentu loh Pak. Jangan-jangan sampean yang sehat-sehat ini yang meninggal duluan malahan. Belum tentu. Banyak pasien gue ya begitu kok. Sehat malah meninggal duluan. Kerjanya ngantarkan istrinya berobat, dia duluan dipanggil. Ada banyak juga pasien gue kayak gitu tuh. Masya Allah.
Ya, jadi begitu Bapak Saudara sekalian ya. Yang kedua kata Ibnu Katsir, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain, ini perumpamaan tentang kehidupan dunia ini. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Innama sesungguhnya tiada lain amwalukum harta benda kalian, wa auladukum dan anak-anak kalian yang kalian banggakan, harta-harta kalian yang kalian pamer-pamerkan, itu semuanya adalah fitnatun, cobaan, ujian. Itu semuanya ujian dari Allah itu. Kita diberi kekayaan itu ujian, diberi anak itu juga ujian. Wallahu, sedangkan Allah itu indahu, di hadapannya, di sisinya. Kalau guru saya nggak suka mengatakan di sisinya. Kalau terjemahan Kementerian Agama hampir semuanya mengatakan di sisinya. Ya. Kalau guru saya nggak suka menerjemahkan indahu di sisinya. Di sisinya itu berarti sini Allah, atau di sisinya sini. Nggak begitulah. Di hadapannya. Wallahu, sedangkan Allah itu indahu, di hadapannya, ajrun azim, ada ganjaran yang besar, pahala yang besar. Nah, kita hidup mestinya mencari pahala yang besar dengan harta yang kita punya. Banyak-banyak bersedekah, makin banyak penghasilannya, makin banyak sedekahnya. Gitu loh Pak. Makin banyak anaknya, makin kerja keras untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Cucu-cucu yang saleh dan salihah, begitu mestinya. Baru bisa dibanggakan itu. Nah, sudah ya. Ini jadi harta dan anak itu ujian. Wallahu indahu ajrun azim, dan Allah di hadapannya ada ganjaran yang besar. Kita disuruh oleh Allah cari sebaik-baik tempat kembali, husnul ma'ab. Yang kedua di sini disuruh cari ganjaran yang besar. Ganjaran yang besar itu bisa kita dapat dengan harta yang kita miliki. Harta yang kita miliki kita gunakan untuk sesuatu yang meridhokan Allah, yang membuat Allah senang gitu loh. Punya uang, pertama kita kasih untuk diri kita sendiri. Habis itu kasih kepada istri. Habis itu kasih kepada anak. Habis itu kepada kerabat. Kalau punya kerabat yang perlu dibantu, miskin dia. Habis itu baru tunggu dulu. Kalau Nabi mengajarkannya dalam hadis yang sudah lewat ya. Kalau orang punya dinar, 1 dinar untuk dirinya dulu. Habis itu 1 dinar untuk istrinya, 1 dinar lagi untuk anak-anaknya, 1 dinar lagi untuk pembantunya. Masya Allah, didahulukan dari kerabat pembantu itu. Habis itu baru kerabatnya. Habis itu baru tetangganya dan lain-lain yang lebih jauh lagi. Harusnya begitu. Ya. Terus apa makna ayat ini? Ya, Ibnu Katsir menerangkan maksudnya al-iqbalu alaihi, menghadap kepadanya, maksudnya mengusahakan untuk mendapatkan ajrun azim, ya, wa tafarruhu li ibadatihi, dan sibuk dengan beribadah kepadanya. Itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian, min istighalikum, daripada sibuknya kalian, ya, bihim dengan mereka, wal jam'i lahum, dan mengumpulkan untuk mereka. Kata Ibnu Katsir, mestinya manusia ini diberi harta, digunakan hartanya itu untuk sibuk beribadah dengan hartanya. Beribadah dengan hartanya bagaimana sih? Ya itu tadi, kita infakkan, kita sedekahkan kepada istri, kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, kepada pembantu, kepada keluarganya yang perlu dibantu, kepada tetangganya, pada fakir, miskin, anak yatim. Semakin banyak hartanya, makin banyak dia bisa berbuat baik dengan hartanya. Dan itu yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Tuh. Karena kata Rasulullah SAW, waktu suatu ketika Rasulullah SAW membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ketika Rasul membacakan ayat ini, sahabat di luar mendengar. Lalu Nabi mengatakan, yaqulul insan mali mali. Manusia selalu berkata, hartaku, hartaku.
Yang di sana itu rumah yang mewah, di sana itu punyaku. Di Jakarta kamu kalau masuk ke kampung namanya ini ada rumah besar sekali, itu rumahku itu. Di sana di kota sana ada pabrikku itu. Di sana ada lagi sawitku itu. Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, semua ada kebun sawitku itu beratus-ratus hektar, mungkin beribu-ribu hektar. Itu punya aku semua itu. Nabi mengatakan yaqulul insan, manusia selalu berkata mali mali. Itu hartaku, ini hartaku. Lalu Nabi mengatakan falaisa lahu min malihi, padahal tidak ada milik dia dari hartanya illa kecuali ma akala, apa yang sudah dia makan. Harta berupa makanan, milik dia adalah apa yang sudah dia makan. Kita punya makanan di rumah nih Pak. Punya kita yang sebenarnya yang sudah kita makan masuk perut, keluar jadi kotoran itu. Yang masih tertinggal di meja makan atau di lemari makan itu bukan punya kita itu. Nanti terserah Allah mau dikasihkan siapa. Allah bisa panggil tikus, tikus masuk sini rumah sini, banyak makanan sini tikus. Masuk tikus itu cari. Atau kucing sini, banyak makanan itu di meja makan itu. Kamu cungkil itu, tutup makanannya. Bisa kucing itu mencungkil itu. Makan. Bisa Allah kasihkan kepada binatang, bisa dikasihkan kepada orang lain. Demikian juga harta. Jadi ma'akala falaisa lahu malihi, maka tidak ada untuk apa, padahal tidak ada baginya, tidak ada miliknya illa kecuali ma'akala, apa yang sudah dia makan hatta yafna, sampai habis. Wa ma labisa, dan apa yang dia pakai hatta apa yabla, sampai lusuh, rusak. Wa ma tasaddaqo, dan apa yang sudah dia sedekahkan famdo biha, maka dia akan terus bersama dengannya. Jadi harta yang kita miliki sesungguhnya adalah harta yang kalau berupa makanan adalah makanan yang sudah kita makan. Kalau berupa pakaian atau apa saja yang dipakai oleh manusia, baik itu kendaraan, pakaian, baju, rumah dan sebagainya milik manusia. Yang milik dia sebenarnya adalah apa yang dia sudah pakai sampai rusak. Makanya saudara beli mobil baru, pakai dulu sampai rusak, baru beli lagi yang baru. Jangan mas sudah punya mobil baru, beli lagi, baru lagi, beli lagi, baru lagi, beli lagi. Susah ngurusinya, pajaknya ini kan pajak progresif. Kamu mumet. Itu cukup satu aja. Kalau perlu dua boleh, kalau anaknya banyak ya beli banyak, kasih semuanya satu-satu. Tuh, jadi yang kamu miliki apa yang sudah kamu berikan, apa yang sudah kamu makan sampai habis, apa yang kamu pakai sampai habis. Yang ketiga, apa yang sudah kamu sedekahkan, itu milik kamu. Jadi kalau saudara cari uang nih, bapak-bapaknya cari uang, dapat uang. Saya cari tiap malam cari uang, dapat uang. Paginya banyak saksinya itu. Masukkan ke ATM, sebentar lagi keluar, ting, ke tempat lain, ting, 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 habis lagi. Isi lagi kayak gitu terus. Kasihkan kepada siapa? Kepada istri, kepada anak, atau bapak istri sampean, atau anak sampean, atau bapak sampean, ibu sampean, atau siapalah yang perlu gitu. Itu milik kamu yang sebenarnya. Yang masih di tabungan bukan milik kamu itu. Nanti bisa dirampok itu. Masya Allah. Ya ini. Ya kemudian berikutnya. Makanya karena Ibnu Katsir mengatakan harusnya manusia hidup diberi harta yang banyak dan anak yang banyak itu digunakan untuk ini sibuk beribadah. Itu lebih baik daripada sibuknya kamu bersama anak-anak kamu dan harta-harta kamu bersama anak-anak kamu, wal jam'ilahum, dan sibuknya kamu mengumpulkan harta untuk mereka. Lebih baik bersibuk-sibuk beribadah dengan harta yang sudah dia punya, ya, dan anak yang sudah diberi oleh Allah, daripada bersibuk-sibuk menambah banyak hartanya dengan meninggalkan ibadah. Boleh menambah banyak harta, boleh tambah lagi. Sudah punya pabrik, punya, boleh. Tapi untuk beribadah, bukan untuk bersorak-foya, bukan untuk bersenang-senang, dan bukan untuk flexing, bukan untuk pameran. Ya. Kemudian dikatakan sini wasyafaqatil muftirati alaihim, dan apa namanya ya? Dari itu beribadah dengan harta dan anak itu lebih baik bagi kamu daripada sibuknya kamu dengan mereka dan mengumpulkan harta untuk mereka. Wasafaqati, dan daripada khawatir, ini wawu atof dengan yang di belakangnya ya. Wasafaqatil muftirati, dan
kekhawatiran putusnya alaihim atas mereka, kekhawatiran habisnya atau berlebih-lebihan terhadap mereka. Itu lebih baik ya. Walihada, dan karena inilah qala Allah berfirman di ayat 46 surat Al-Kahfi ini, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan kata Allah, amalan-amalan soleh yang kekal dikerjakan itu lebih baik di hadapan Tuhanmu sebagai pahala dan lebih baik sebagai harapan. Manusia harusnya tiap hari berharap kepada Allah untuk bisa menunaikan, menjalani yang namanya al-baqiyatus sholihah, mengusahakan al-baqiyatus sholihah, sibuk melaksanakan, menjalani al-baqiyatus sholihah. Itu lebih baik di hadapan Tuhanmu sebagai pahalanya, balasan pahalanya, dan itu lebih baik sebagai harapan. Harapan yang paling baik adalah harapan mendapatkan imbalan dari amal soleh kita, dan yang bisa memberikan itu hanya Allah saja. Makanya kemudian Ibnu Katsir mengutip kata-kata Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas telah berkata, Ibnu Abbas, ahli tafsir Ibnu Abbas sahabat Nabi ini, wa Sa'id bin Jubair wa ghairu wahidin minas salaf, dan juga muridnya Ibnu Abbas Sa'id bin Jubair, dan bukan hanya satu orang dari ulama salaf yang mengatakan al-baqiyatus sholihah, yang dimaksud dengan al-baqiyatus sholihah adalah as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu. Mengerjakan salat 5 waktu dengan sebaik-baiknya, dengan selalu berjamaah, itu lebih baik daripada sibuk cari uang sampai meninggalkan salat 5 waktu. Ya. Atau sibuk dengan anak sampai meninggalkan salat 5 waktu. Wal baqiyatus sholihah itu salat 5 waktu. Itu tafsir yang pertama. Yang kedua ini dari Atha bin Rabah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas juga. Al baqiyatus sholihat ini apa? Tafsir yang kedua, al baqiyatus sholihah adalah ini. Nah, ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai mengucapkan ini berkali-kali. Nabi Muhammad SAW 100 kali loh setiap hari mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 100 kali Pak. Nah kita berapa kali? 1 kali paling habis subuh sama habis maghrib atau habis ma'asar, udah. Selebihnya mulut itu ngomong macam-macam yang nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, atau untuk marah-marah. Itu. Nah kalau kemudian dikatakan di sini ada tafsir yang berikutnya, wahakada, dan begitu juga. Tuh. Ini Su'ila, pernah ditanya Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Ini sudah di tafsir Al-Baghawi sudah. Ada lagi hadis yang lain Pak. Ini panjang hadisnya Pak. Karena waktu yang membatasi, terpaksa saya bacakan ini besok pagi. Insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.